Selamat siang pemirsa. Misteri dibalik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke pelaku Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunan. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Sudah pakai senas semua. Langsung. Borgol. Berarti wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunan. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti? Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sabti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan, ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa.